Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hanarfitri dari kelas 3 EB04. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan akuntansi internasional di Indonesia, Kanada, dan Brunei Darussalam. Di Kanada, akuntansi di Kanada ada 3 lembaga yang menangani akuntansi. 1. The Canadian Institute of Chartered Accountant atau CA. Kedua, The Certified General Accountant Association of Canada atau CGA. Dan ketiga, The Society of Management Accountant of Canada atau CMA. Program CA difokuskan menjadi akuntan publik dan kandidat harus memiliki pengalaman auditing dari kantor akuntan publik. Program CGE memberikan kebebasan bagi kandidatnya untuk memilih karir di bidang keuangan. Program CMA memfokuskan diri pada akuntansi manajemen. Sistem pelaporan keuangan di Kanada telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS telah diadopsi sebagai Canadian Standard Akuntansi Keuangan atau PSAK untuk perusahaan publik akuntabel dan entitas bisnis pemerintah. Dalam standar masa lalu Kanada untuk akuntansi keuangan dan pelaporan oleh perusahaan publik tersebut dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi atau ACSP. 1. Karena adopsi IFRS yang ACSB telah aktif dalam memantau konten teknis dan waktu pelaksanaan standar untuk perusahaan publik Kanada yang diwajibkan untuk melaporkan berdasarkan IFRS selambat-lambatnya 2011. Kedua, Akuntansi Standar Internasional atau IASB bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan SAK telah semakin diadopsi secara global dengan atau tanpa adaptasi. Di Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan yang mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Order 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Langkah itu diambil dalam penegakan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Publik yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi akuntansi publik dan mengawasi praktik akuntansi. Diharapkan bahwa standar akuntansi Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat, termasuk meningkatnya transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, sementara pada saat yang memenuhi persyaratan yang terkait. Di Indonesia, standar akuntansi pada suatu mode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi atau standar setting body. Di dalam standar ini dijelaskan transaksi apa saja yang harus dicatat, bagaimana cara mencatatnya, dan bagaimana penyajiannya. Standar akuntansi ini adalah permasalahan utama akuntan dan semua pengguna laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan
berubah dan berkembang sesuai tuntunan di masyarakat. Indonesia, standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4, yang dikenal dengan 4 pilar standar akuntansi. Keempat pilar standar tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. 4 pilar standar itu adalah: 1. Standar akuntansi keuangan atau SAK. 2. Standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik atau SAK. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Demikian penjelasan materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.